Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Harapan Pinem dan istri saya bernama Siti Rubiah Manik. Halo. Hari ini kami akan coba buat video Q&A, tanya jawab kepada istri pasien yang suaminya menderita gagal ginjal. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, langsung ya teman-teman, kita ke pertanyaan yang pertama. Apa bang? Oke, ya yang pertama adalah gimana perasaan adik waktu pertama kali tahu kalau abang terkena gagal ginjal atau diponis oleh dokter kena gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup? Perasaannya waktu itu yang pasti shock, sedih, kecewa, terus nggak nyangka kan kenapa kok bisa suamiku harus cuci darah, kok bisa sampai separah itu gitu. Sempat juga nggak mungkin gitu, nggak mungkin pasti ini nggak mungkin, cuman ya gimana. Kebetulan kan waktu itu kita lagi LDRan, aku baru selesai lahiran dan di kisaran lahirannya waktu itu kan, di tempat orang tua, dan abang waktu itu ke Medan. Dia emang sengaja ke Medan itu buat check up karena kondisinya memang udah nggak enak kali badannya kan, jadi check up lah ke rumah sakit. Dan waktu siang-siang waktu itu abang nelpon ngabarin kalau kata dokter abang harus cuci darah seumur hidup, abang udah kena gagal ginjal kronik, nggak bisa sembuh lagi. Dengar kabar yang kayak gitu kan, gimana gitu, gak bisa ngomong kan. Jadi sempet kediem mau nangis, aku takutnya kalau aku nangis suami yang di sana tambah down. Jadi aku ya kayak mana, berusaha tegar lah, berusaha kuat. Jadi aku bilang ke suami waktu itu, ya udahlah bang, kalau memang itu kata dokter ya mungkin itu yang terbaik, kita jalani aja dulu. Walaupun sebenarnya di hati itu kayaknya udah hancur banget kan. Dengarkan kata cuci darah aja kayaknya serem kan, apa sih cuci darah, gak pernah gitu terbesit bakalan ada orang yang kita sayang tuh harus cuci darah, kan gak pernah terbesit. Kata cuci darah pun gak pernah terlintas di pikiran, dan tiba-tiba harus ngalami yang kayak gitu kan, pasti shock banget lah. Iya ya pemirsa, itu kita baru menikah sekitar 1 tahun ya. 2 tahun bang. Iya, jalan 2 tahun ya langsung terkena gagal ginjal. Tapi ya itulah semua kuasa Tuhan. Ya hidup. Jadi kita lanjut, jadi udah kedua. Terus setelah tahu suaminya sakit, apa yang adik lakukan? Setelah tahu abang sakit, apa yang adik lakukan? Waktu itu ya bingung juga, sempat aku harus apa gitu kan, soalnya anak masih kecil, baru umur 2 bulan. Iya. 3 bulan? Enggak, masih 2. Jalan 3 bulan ya bang ya. Jalan 3 bulan. Terus ngomonglah ke orang tua, ngabarin kalau suami kena gagal ginjal, harus cuci darah seumur hidup. Ya orang tua sempet inilah apa ya, terkejut juga kan, nggak nyangka menantunya bakalan kayak gitu. Tapi ya syukurnya orang tua waktu itu menguatkan aku kan, jadi jangan putus asa lah, harus terima, mungkin inilah yang terbaik gitu, pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Jadi ya banyak berdoa lah waktu itu, minta kekuatan sama Allah, ya Allah kuatkan aku demi anakku, demi suamiku. Aku nggak boleh down, karena kalau seandainya aku nyerah atau aku down, gimana dengan suamiku, yang karena dia lah yang harus ngejalanin ini semua. Kita sebagai pendampingnya ya mau nggak mau harus menguatkan diri sendiri supaya teman hidup kita yang lagi sakit
bisa bertahan, tetap kuat, dan mikirin ke anak juga sih. Anak masih kecil. Kalau aku kayak mana-mana, kalau suamiku kayak mana-mana, anakku kan bakalan kasihan. Jadi kalau bandingin dia, waktu itu ya aku banyak berdoa, banyak berdoa supaya aku selalu diberi kekuatan sama Allah. Oke ya, berarti harus kuat lah intinya seperti itu ya. Terus yang ketiga, hal apa yang buat adik mampu bertahan sampai sejauh ini? Apa yang adik lakukan selama 6 tahun inilah supaya kita jalani hari-hari seperti biasa itu kayak mana dia lakukan supaya bisa survive gitu loh. Alhamdulillah kan karena Allah juga kan ngasih kita kekuatan. Jadi ya kita bisa pelan-pelan nerima keadaan. Pelan-pelan juga kita belajar ikhlas. Jadi berdamai dengan keadaan. Dan pastinya keluarga juga terus support, terus dukung, nguatin kami lah, teman-teman nguatin kita supaya tetap kuat, tetap semangat. Karena kan ini bukan akhir dari semuanya kan, anak kami masih kecil, masih harus diperjuangkan. Jadi itu sih yang buat aku bisa bertahan untuk terus mendampingin suami. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya kan. Amin Allah. Oke, lanjut ya. Yang keempat, ini kira-kira Dede pernah nggak dia merasa jenuh atau down, pengen lari lah dari kenyataan? Manusiawi ya kan, pasti pernah lah ngerasa down, ngerasa jenuh, lelah dengan semua keadaan kan. Apalagi pernah dalam waktu setengah tahun bolak-balik suami masuk rumah sakit, bolak-balik suami ngedrop. Lelahnya itu kok, ya Allah, sampai kapan ini semua nggak siap-siap, kok ngedrop terus. Baru pulang ke rumah, baru 2 jam di rumah udah balik lagi ke IGD, balik lagi ke rumah sakit. Lelahnya di situ, bukan karena penyakitnya, tapi karena sering bolak-balik ke rumah sakit kan. Lelah, harus ninggalin anak masih kecil di rumah, dititip-titipin, terus ya mikirin biaya juga. Namanya suami udah sakit, kemarin sempat kerja di perusahaan swasta, pasti kan kalau udah sakit keras kayak gitu pasti langsung di PHK kan. Jadi kami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tetap jadi kan mikirin biaya, mikirin anak, mikirin suami, yang bolak-baliknya juga lelah lah gitu. Cuman ya alhamdulillah Allah tetap terus kasih kekuatan buat aku, jadi bisa dampingi suami sambil ngurus anak gitu. Jadi ya harus nerima kenyataan lah. Oke ya. Jadi pernah nggak ngerasa jenuhnya? Pasti pernah, itu manusiawi ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang kelima, apa sih suka dukanya merawat suami yang sakit gagal ginjal? Dari sukanya dulu. Sukanya apa? Apa ya? Di balik musibah pasti ada hikmah kan. Itu hikmahnya itu karena suami sakit, jadi kan keseringan di rumah, jadi lebih banyak waktu buat keluarga, lebih banyak waktu buat aku, buat anakku gitu. Dibanding dulu kerja kayaknya pergi pagi, subuh udah pergi, tengah malam baru pulang. Jadi waktu buat keluarga itu nggak ada. Jadi ya semenjak sakit ini ya pasti lebih banyak waktu buat keluarga gitu. Bisa sering bareng-bareng lah, usaha bareng-bareng. Betul, kita kan punya usaha sekarang. Jadi ngembangin usaha bareng-bareng. Usaha warung kecil-kecilan. Jadi
Ya dua-duanya lah, artinya kadang gantian, pas istri lagi masak saya lagi nungguin warung, atau sebaliknya pas saya lagi ngurus anak atau istri ngurus anak, istri jaga warung, saya antar anak sekolah, seperti itulah. Saling berbagi tugas lah, sama-sama saling ngurus anak gitu. Jadi lebih, terus pun suami jadi lebih bucin ke aku. Jadi dia kayaknya nggak bisa sebentar aja ditinggalin tuh, nggak bisa, pengennya bareng sama aku terus gitu. Apalagi aku pas lagi nggak enak badannya kan, pengennya ditungguin kita di situ terus gitu. Padahal kan masih banyak pekerjaan, cuman ya mau nggak mau kan. Terus dukanya bang, kalau dukanya ini banyak. menyakitkan ini. Kalau Ya udah, dukanya dukanya. sih gimana ya? Kalau dari Segi pendapatan, segi pendapatan pasti menurun, udah nggak ada bulanan lagi karena nggak kan ada gaji, nggak ada gaji tetap bulanan, bulanan. nggak tetap. Terus kalau segi apa ya, hati, segi perasaan itu ya kayaknya karena suami ini kan sakit kronis, sakit yang nggak bisa sembuh, kayaknya gerbang untuk menuju ke sana itu kayaknya lebih dekat. Jadi mau nggak mau hati ini harus dipersiapkan. siap gitu, kapan aja bisa kita ditinggalin gitu. Soalnya lihat pengalaman teman-teman kan, padahal dia paginya sehat, siangnya sehat, tiba-tiba malamnya udah menghadap Allah. Jadi kayak mau nggak mau hati ini Nggak tenang gitu. nggak tenang lah, harus Kapan dipanggil, kapan bukan ngarepkan dipanggil bang, cuma takut gitu, sewaktu-waktu Oh. bisa aja terjadi Iya, artinya maksudnya yang kan nggak diinginkan, bakalan nggak kehilangan. tenangnya seperti itu, tiba-tiba kita nggak tahu ya, macam contohnya lah teman-teman gitu kan, tiba-tiba nggak tahu dapat WA udah berpulang ke Ramatullah, kan seperti itu maksudnya. Jadi secara hati harus siap, padahal sebenarnya ya nggak bakalan siap kan kalau ditinggalin. Iya, namanya kalau ditanya siap atau tidak siap, ya semua manusia nggak akan siap menerima kematian atau kehilangan, nggak ada manusia yang siap. Cuman ya itu tadi ya, harus siap kan, karena kita nggak hanya berhenti sampai di situ, ya masih berjalan. Nanti ya kalau misalnya lah contoh apa pahitnya Bang Kade, ya dia harus siap, harus survive untuk membesarkan Rere atau anak kita kan gitu. Dukanya masih ada lagi loh bang, masih banyak. Oh iya, nggak usah banyak kali. Jadi itu aja. Apa lagi lah, biar nanti teman-teman pemirsa itu apa tahu dia apa sih dukanya, terus bagaimana dia cara ininya menghindarinya supaya Menyikapi. menyikapi supaya nggak terlalu ini. Duka selanjutnya itu ya pasti waktu buat ngurus diri sendiri itu udah minim kali, gak ada gitu, hampir nyaris nggak ada. Sedangkan ibu rumah tangga yang suaminya sehat aja kadang kehabisan waktu kan buat ngurus diri sendiri, apalagi aku yang suaminya sakit gitu. Jadi anak masih kecil, jadi tuh energi tuh banyak terkuras buat ngurusin suami, sama ngurusin anak, sama ngurusin rumah tangga. Jadi waktu buat ngurusin diri sendiri itu udah nyaris nggak ada gitu. Jadi kadang kalau udah malam kelelahan udah langsung tidur gitu. Jadi nggak sempet lah buat nyenengin diri itu, nggak ada. Ya, Oke. itu pasti nanti ada yang bahas ini. Percaya lah. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi yang kelima tadi dah ya. Berarti kita sekarang yang keenam. Bagaimana cara adik merawat suami supaya kesehatannya cepat pulih dan tetap stabil. Maksudnya ini bukan cepat pulih ya, misalnya tetap sehat lah, artinya tetap nggak drop lah ya, dan tetap stabil. Bagaimana cara adik merawat abang selama ini? Kalau cara sih yang pertama kan kita harus benar-benar merhatiin gizinya ya, apalagi kan kalau suami yang kena gagal ginjal itu seringnya itu HB-nya ngedrop, HB-nya rendah. Jadi salah satu faktor untuk menaikkan HB itu kan dari makanan yang dikonsumsi. Jadi ya benar-benar harus kita perhatiin makanannya, mulai dari porsi ikannya, porsi nasinya, terus vitaminnya apa aja, susunya, pudingnya, benar-benar harus diperhatiin. Terus obat-obatannya, kalau umpamanya
pagi apa obatnya, malam apa obatnya, kalau dia sakit ini apa obatnya, ya harus diperhatiin. Harus bisa jadi dokter lah ya. Iya. Dokter, Sebenarnya dokter sih untuk suami. banyak-banyak bertanya ya sama tenaga medis gitu, banyak-banyak sharing, jadi kalau ada apa-apa kita di rumah bisa lebih cepat tanggap kan dengan kondisi suami. Kalau dia sesak, apakah harus segera bawa ke rumah sakit, apa masih bisa ditanggulangi di rumah gitu. Kalau dia sakit perut, apa obatnya. Kalau dia gatal-gatal, apalagi sering gatal-gatal kan pasien HD ini, apa obatnya. Terus itulah. Dan yang kedua pasti harus lebih cerewet. Lebih cerewetnya itu maksudnya dalam mengingatkan pantangan-pantangan yang nggak boleh sama dokter kan untuk dimakan. Contohnya kan pasien HD ini nggak boleh banyak minum, nggak boleh makan buah. Jadi kalau misalnya dia minumnya udah agak banyak, ya harus kita ingatkan, bang jangan terlalu banyak minum, bang jangan makan buah, ya gitulah. Jadi kayak jadi alarm lah kita gitu. Terus yang ketiga, kalau seandainya suami kita ada keluhan atau ada contohnya sesak kan gitu, kita jangan cepet panik, aduh gimana, kita harus tenang, harus cepat berpikir kan. Maksudnya kalau memangnya suaminya sesak atau ada keluhan kan, kita jangan keburu panik atau gimana gitu. Karena kalau panik kan, kalau kita panik abang pasien juga jadi langsung lebih panik kan, jadi kita harus istighfar, tenang, pura-pura lebih tenang lah. tenang, istilahnya. biar pasien juga lebih tenang, baru kita Nanti, juga lebih gampang kan cari solusinya iya, apa bisa entah makan obat kah, atau harus berangkat harus ke rumah sakit. ambil oksigen, atau harus memang benar-benar ke rumah sakit, seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Oke.